Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak yang saya cintai, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Husnul Hadi, lengkapnya Bapak Dr. Andes Haji Husnul Hadi. Perlu saya kenalkan anak-anak baru kelas 12 IPA 1 sampai 3, IPS 1 sampai 5. Ini saya di samping mengajar agama di kelas 12, juga nyambi wali kelas di kelas 12 IPS 1. Jadi anak IPS 1 nanti yang mengurus semuanya, insya Allah saya sampai lulus Anda. Sebelum saya menyampaikan materi yang ada di belakang saya ini, saya perkenalkan dulu. Tadi saya sudah kenalan Husnul Hadi, orang banyak memanggil, ada yang manggil Pak Husnul, ada yang manggil Pak Hadi, ada yang manggil Pak Haji, tiga-tiganya boleh, tapi yang paling banyak manggil masih Pak Husnul. Ada juga banyak juga orang Pak Haji. Kalau dipanggil Pak Haji itu rasanya untuk menghindarkan kita tidak berbuat maksiat, loh. Untuk Pak Haji jadi maksiat, jadi sebagai benteng, tapi dipanggil boleh, tidak ada apapun, Pak Husnul yang penting. Untuk istri sementara masih tetap satu, nah itu tetap satu. Anak 2. Yang sekarang anak saya yang besar perempuan sekarang di semester 5 di Undip. Kemudian anak yang kedua laki-laki, ya, yang pertama namanya Mufidah Nur Arifah di kelas di semester 5 di Undip. Yang kedua Habib Muhammad Mufid yang lulusannya juga sama di kakak kelas Mukamen, jadi lulus corona. Sekarang alhamdulillah sudah diterima di UNS, baru akan semester 1 hari ini. Jadi anak saya cuma 2. Alamat rumah saya itu Guru Batik 2 yang paling dekat. Di rumah saya itu di belakang Batik 2, Kelep, gandeng sama Isma Batik 2. Kalau Anda cari di belakang masjid, lingkang sudah sampai. Itu sekedar kenalan kami. Monggo Bapak Ibu guru yang pengen bisa, monggo ngenteni lulus CC, ya, yang pengen anak-anak pengen jadi mantune Pak Nunul, ya kenal yang syaratnya kudu ngapal Quran saya 10 juz minimal. Ya, yang pengen monggo. Ya, ini anak-anak semuanya. Jadi monggo, pelajaran saya yang pertama hari ini tentang Al-Quran. Pelajaran pertama, berpikir kritis dan bersikap demokratis sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Imran 190, 191 dan ayat 159. Keduanya surat Al-Imran. Nah, hal ini nanti yang perlu kamu cermati. Yang pertama, Anda harus bisa membaca Al-Quran dulu. Pelajaran Al-Quran rasa moco ya, tapi dengar kapal lagi harus bisa. Maka bagi anak kelas 12 yang saat ini belum bisa membaca Al-Quran, upayakan mumpung Anda itu banyak di rumah, siapkan buku Iqra. 1 minggu selesai Iqra jilid 1, minggu kedua selesai Iqra jilid 2, minggu ketiga selesai Iqra jilid 3, minggu yang keempat selesai Iqra jilid yang keempat, jilid yang kelima dilanjutkan pada bulan berikutnya. Jadi nanti 1,5 bulan sudah bisa baca Al-Quran. Saya tidak mau tahu, yang penting kita bisa baca Quran. Jadi yang pertama, Anda harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ya, dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, nanti Anda menghafal 3 ayat itu, menghafal 3 ayat ini. Perlu saya sampaikan ini, anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran di bab 1 ini, yang penting pertama Anda membaca Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Materinya 3 ayat. Yang kedua, Anda bisa menganalisis isi kandungannya apa. Kemudian yang ketiga, usahakan Anda bisa mampu menghafal ayat ini. Ini kamu baca 5 kali saya kira hafal. Saya asal Anda membaca Qurannya lancar dulu. Kadang-kadang anak tidak bisa baca Al-Quran, ditulis rapin sih, nah itu kan ya repot. Makanya saat tadi saya katakan, usahakan nanti saat pertemuan lockdownnya sudah selesai, ketemu dengan saya sudah bisa baca Al-Quran. Saya yakin anak kelas 12 itu saya tahu banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Padahal nanti ada ujian praktek. Nah, maaf anak-anak, nanti ada ujian praktek membaca Al-Quran, ada ujian praktek sholat fardu, ada ujian praktek sholat jenazah. Ini tiga-tiganya ini persiapan sejak dari awal. Masa kelas 12 sholat di Indonesia akan kebangetan. Jadi Anda pertama hafal
bisa membaca dengan baik dan benar, kemudian memahami manfaat dan hikmah berpikir kritis dan bersikap demokratis. Jadi tugas Anda nanti setelah menerima pelajaran ini, siapkan satu buku tulis. Jadi Anda harus punya buku tulis, kemudian Quran terjemah, ada Quran terjemah, ada buku tajwid, ada buku panduannya. Anda bisa mengambil, lihat perpustakaan, bisa Anda bisa melihat di tempat teman-teman Anda yang sudah lulus kemarin, cari pinjaman. Tapi yang jelas Anda siap buku tulis, sebab besok nanti ketika ketemu, catatan yang saya perintahkan hari ini harus ada. Jadi tugas Anda dalam bab ini pertama menulis 3 ayat ini dulu. Ali Imran 159, Ali Imran 190 dan 191. Ditulis, kemudian nanti terjemahkan secara umum dulu. Diterjemah secara umum lewat Quran terjemah Departemen Agama. Kemudian kalau sudah, Anda cari terjemahnya secara terperinci. Anda lihat seperti ini. Nah, ini. Jadi strategi pada pembelajaran ini meliputi membaca ayat sesuai dengan huruf makhrajnya yang benar, kemudian menerjemahnya per kata. Ada terjemah secara umum, ada terjemah per kata. Lihat Quran terjemah, perkatanya seperti apa, kemudian isi kandungannya itu apa. Jadi yang Anda tulis nanti di 4 hal: menulis ayat, menulis terjemah secara umum, menulis perkata, kemudian isi kandungan ayat ini. Nah, isi kandungan ayat itu kalau kamu tidak mencari pinjaman, kadang-kadang Anda masih bingung. Oh, intinya apa? Nah, ternyata apa? Berpikir kritisnya itu di Ali Imran 190 191. Yang demokratisnya yang surat Ali Imran ayat 100 ayat 59. Nanti Anda lihat. Abimah rahmati minallah lintalan. Ini ayatnya anak-anak. Ayatnya. Nah, ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ingat, menurut saya jangan keliru. Saat yang belum mulainya inna. Ayat yang keduanya lihat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa fil laili wan nahar la ayatil lil albab. Berpikir kritis intinya di sini. Ulil albab. Siapa yang ulil albab? Orang yang berpikir jernih ini. Siapa orang yang cerdik? Siapa orang yang ulul albab? Orang yang berakal. Orang yang berakal itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubin dan berbaring. Jadi orang yang berakal itu orang yang banyak mengingat Allah, berdiri, duduk, mau tidur, mau makan, kapanpun. Mau makan, ingat Allah, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Melihat keindahan alam, subhanallah. Mendapat musibah, innalillah. Diperintah pengajian, insya Allah. Kapanpun mengingat Allah. Orang cakap sing dilihat mau pacare. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau berdiri, ingat kamu. Dan ingat kamu, ingat siapa yang berakal. Jadi orang yang berakal itu orang yang banyak mengingat Allah di saat berdiri, duduk maupun berbaring, dan banyak memikirkan ciptaan Allah, langit dan bumi. Pikirkan ayatnya Allah, jangan pikirkan ayatnya Allah. Ya, kemudian kalau Anda melihat keindahan alam, apa doanya Anda? Ini doa melihat keindahan alam. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apapun yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Subhanaka maha suci ya Allah, faqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini doanya. Jadi inti ayat Al-Imran 191 ini adalah orang yang berpikir kritis. Berpikirnya kritis. Jadi orang yang baik akalnya, orang yang cerdas akalnya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang banyak mengingat Allah, duduk, berdiri maupun berbaring, kapanpun banyak mengingat Allah. Maka anak siapapun yang banyak mengingat Allah, insya Allah akan terhindar dari maksiat. Untuk pelajaran pertama ini, pahami benar ayatnya, isi kandungannya,
cermati hati persatu. Inna sesungguhnya fi di dalam kholqi penciptaan as-samawati wal ard, langit dan bumi, wa khilafil wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Aladina orang banyak, aladina orang-orang yang turunnya Allah, banyak mengingat Allah. Kiaman sambil berdiri, wako'o dan sambil duduk, wa'ala junubihim, dan bisa sambil berbaring, wa'atafakar mafihal kisawat, dan mereka banyak memikirkan apa yang diciptakan Allah di langit dan bumi. Rabbana, ya Tuhan kami, ma'afalat, apa yang diciptakan tidak ada yang sia-sia Allah. Subhanaka maha suci Engkau, fakina ada barat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi ini anak-anak. Kemudian yang kedua ini lihat, ada cermati. Ini ayat yang surat Al-Imran ayat 159. Di sini yang demokratis yang mana? Yang demokratis bahasa hidup di sini. Bermusyawarahlah. Fabima rahmatin minallah mintalahu, walaupun tafadzal walidal qalbi lang fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka karena rahmat Allah lah kamu bersifat belas kasih kepada mereka, Anda lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau walaupun tafadzal kalau engkau berlaku keras dan bengis hatimu, tentu mereka akan lari daripada kamu. Maka dakwah harus dengan bilhaq wal mau'izatil hasanah wa jadil billati ya hasan. Jadi Anda jangan bengis, jangan kejam siapa-siapa. Kalau Anda bengis dan kejam kepada siapapun, orang akan lari dari kamu. Min haulik, dia akan lari daripada kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada orang yang berbuat salah kepada kamu. Wasawirhum, bermusyawarah fil amri, dalam segala urusan. Fa idza azamta, jika kamu telah bertekad bulat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah, berserahlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berserah diri. Mungkin ini anak-anak, tugas Anda sekarang pertama tulis 3 ayat ini, terjemahkan secara umum lewat buku tafsir Departemen Agama, terjemah umum. Kemudian cari terjemah secara rinci, misalnya seperti ini. Nah ini misalnya ini ada terjemah rinci. Nah orang itu buat garis bawahi juga boleh. Tidak nulis secara rinci seperti ini, buat garis bawahi juga boleh. Misalnya gini, inna sesungguhnya ya fabima, mereka disebabkan rahmat Allah. Ini Anda mengetahui arti satu persatu. Jadi PR buat Anda nanti 1 jam ini, nanti Anda menulis dulu 3 ayat, terjemahkan secara umum dan artikan secara perkataan dan ambil kesimpulannya. Insya Allah nanti untuk pertemuan yang berikutnya saya beri tugas yang lainnya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambar kepada Anda semuanya. Mari anak-anak pelajar ini, sementara waktu saya tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.